Bishrul Hafi pernah mimpi Rasulullah SAW. Dikatakan beliau tadinya orang biasa, sebelum jadi ulama, sebelum Allah bukakan ilmu pengetahuan kepada beliau. Ada riwayat beliau ini dulu tukang nggak bener, Bishrul Hafi, nakal, masa mudanya ini nakal. Suatu saat dalam keadaan nakal, Bishrul Hafi nemu di tengah jalan ada tulisan Ismullahil A'zam, ada nama Allah, dikatakan nama tulisan Allah doang. Ada yang mengatakan riwayat tulisan La ilaha illallah. Yang jelas ada namanya Allah di kertas, ada tulisan namanya Allah di jalanan, sehingga udah lama, maksud udah beberapa waktu ini ketinjak-injak sama orang-orang. Orang nggak ada yang lihat, orang nggak ada yang tahu, orang nggak ada yang ngeh. Diambil sama Bishrul Hafi. Dikatakan beliau dalam keadaan yang nggak benar waktu itu, setengah sadar, sehingga diambil sama beliau Bishrul Hafi sebelum jadi ulama nih, sebelum jadi alim, diambil, dibersihin ini nama, dalam keadaan nggak benar nih, habis melakukan yang nggak bagus ya, dalam keadaan setengah sadar, dibersihin sama beliau, diciumin, ini tulisan ada nama Allah. Akhirnya dibawa ke rumah, sampai rumah dicari parfum, dia punya minyak, dicari minyak wangi, dibersihin lagi, ditaruh minyak wangi, tulisan kertas, dicolekin minyak wangi, dicium-ciumin, ditaruh di atas tempat yang paling tinggi di rumahnya, kayak kita nih di atas kusen. Akhirnya dalam keadaan setengah sadar beliau tidur lagi, ya enggak, setengah-setengah itu tidur. Akhirnya beliau mendengar dalam mimpinya nadal munadi, ada suara tanpa wujud, ya Bishr, wahai Bishr, qad rafa'ta ismi, qad rafa'ta wa tayyabta ismi, engkau telah angkat namaku dan telah engkau wangi dan engkau telah harumkan namaku, engkau telah angkat namaku dan engkau telah harumkan namaku. Saat ini aku akan harumkan namamu dan angkat namamu di dunia wal akhirah. Suatu saat setelah beliau menjadi ulama, beliau mimpi Rasulullah SAW. Udah jadi ulama, alim, udah terangkat namanya. Ya, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, suatu malam aku pernah mimpi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Bishr, wahai Bishr, atadri lima rafa'akallah min baina agranik, apakah engkau tahu wahai Bishr, apa sebabnya engkau diangkat derajatmu di antara sebaya-sebayamu, di antara kawan-kawanmu? Kenapa engkau yang lebih tinggi kedudukannya? Kenapa engkau lebih mulia di antara mereka-mereka? Engkau memiliki ilmu, engkau memiliki kesolehan, engkau memiliki lebih ketakwaan dan segala macam, kata Rasulullah SAW. Apakah kau tahu apa sebabnya itu? Kata Bishr al-Hafi, qultu la ya Rasulullah, aku bilang aku nggak tahu wahai Rasulullah, kenapa Allah angkat namaku, Allah angkat derajatku. Qala, berkata Rasulullah SAW, bittiba'ika li sunnati, yang pertama karena engkau selalu mengikuti sunnah-sunnahku wahai Bishr. Yang kedua, wa khidmatuka lis-salihin, dan khidmahnya kamu kepada orang-orang saleh dahulu. Ngikutin Rasulullah SAW, wa khidmah, mengabdi sama orang-orang saleh, mengabdi sama orang-orang yang punya ilmu. Dikatakan yang ketiga, wa nasihatuka li ikhwanik, dan engkau selalu memberikan nasihat kepada saudara-saudaramu. Yang keempat dikatakan, wa mahabbatuka li ashabi, dan cintamu, rasa kasih sayangmu kepada sahabat-sahabatku. Yang terakhir kata Rasulullah, wa mahabbatuka li ahli baiti, dan rasa cintamu, rasa kasih sayangmu terhadap ahli baitku, keluargaku dan anak keturunanku. Wa huwa alladzi balaghaka manazil al-abrar, itulah yang terakhir kata Rasulullah, itulah yang terakhir yang mencapaikan kamu sehingga kamu mencapai magam tingkatan al-abrar,
radhiyallahu taala. Yang ngomong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir tuh kata Nabi Muhammad, yang engkau cinta kepada keluargaku, engkau rasa kasih sayang lebih punya kepada anak keturunanku, itu yang mengangkat kamu sehingga engkau sekarang menjadi tingkatan al-abror. Tingkatan al-abror itu setelah kenabian. Kalau kita mau ngomongin tingkatan akhirnya pada rada-rada goyang. Yang jelas yang pertama Rasul, habis kenabian, Rasul, Nabi, habis Nabi, sahabat, habis sahabat, itu namanya atau enggak di bawah kenabian adalah al-abror. Al-muqarrabin, habis al-muqarrabin al-abror, habis al-abror dan ada tingkatan-tingkatan. Nah, beliau saat itu di malam itu dilantik menjadi al-abror sebab beliau punya nilai lebih, bukan ashabul yamin lagi, bukan orang soleh lagi, bukan, udah al-abror. Al-abror itu satu tingkatan, habis itu al-muqarrabin, habis al-muqarrabin an-nubuwah, habis an-nubuwah ar-risalah. Jelas kira-kira itu. Sebab apa kata Rasulullah, engkau sekarang engkau mencapai tingkatan abror sebab cintamu terhadap keluargaku, anak keturunanku sallallahu alaihi wasallam.